Hai, bilioner. Jumpa lagi bersama You The Billion. Karena Anda adalah bilioner-bilioner yang sudah diciptakan yang Maha Esa, Tuhan pencipta alam. Anda diciptakan menjadi orang yang luar biasa. Anda diciptakan sebagai pemenang. Dan Anda diciptakan sebagai orang-orang pilihan dari sekian banyak yang ada di dunia ini. Anda adalah orang yang spesial. Jumpa lagi dengan saya di channel You The Billion untuk membaca buku by Renal Kasali di Self Driving di bab ke-5. Oke? Di bab ke-5. Dan sebelum melanjutkan pembacaan buku di bab ke-5 ini, saya minta dukungan Anda untuk mensubscribe channel ini untuk terus bertumbuh dan berkembang sehingga banyak orang yang terinspirasi, karena channel ini dibuat untuk menginspirasi banyak orang sehingga bisa membuka wawasan, bisa membuka pola pikir, bisa membuka cara pandang Anda dalam menyikapi kehidupan dan menjalankan kehidupan Anda masing-masing. Bagaimana Anda mengambil keputusan dan bagaimana Anda melangkah ditentukan bagaimana Anda berpikir dan merespon setiap apa yang Anda hadapi, baik masalah, baik tantangan, apapun itu, problem, dan lain sebagainya. Dan selain buku Self Driving yang akan saya bacakan rutin setiap kali channel ini dibuat, selain itu juga ada buku-buku yang luar biasa. You Cannot Send a Duck to Eagle School. Kita tidak bisa ngirim bebek ke sekolah elang. Kalau pengen merekrut kalau Anda pengen merekrut elang untuk bisa terbang, tidak mungkin kan Anda merekrut bebek di buku ini. Nanti juga akan saya bacakan di video-video berikutnya. Saya juga punya buku yang luar biasa nih, Unlimited Power, Anthony Robbins. Ini buku hebat, dahsyat banget bukunya. Saya juga akan nanti bacakan di channel berikutnya, di video-video berikutnya. The Magic of Thinking Big. Nah, ini juga buku luar biasa, bestseller juga, dari David J. Schwartz. Ini buku bestseller juga, hebat. Terus ada buku Jack Canfield, The Success Principle. Ini buku luar biasa sekali. Nah, Jack Canfield, prinsip-prinsip kesuksesan. Selain itu juga ada buku Think and Grow Rich, Napoleon Hill. Ini juga buku bestseller, luar biasa sekali, top parekotop. Ada buku No Limit. Ini luar biasa, no limit, tidak ada batasan. Karena hidup Anda yang membatasi adalah diri Anda sendiri. Pola pikir kita yang membatasi kehidupan kita sendiri. Nah, ini buku luar biasa, John C. Maxwell. Akan saya bacakan juga di video-video berikutnya. Tenang saja, di video ini mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda, bisa menginspirasi banyak orang, sehingga banyak orang mendapat pembelajaran, sehingga banyak orang diubahkan hidupnya dari setiap video di channel You The Billion. Oke, terima kasih. Anda bisa siapkan catatan kalau Anda ingin mencatat. Anda siapkan alat tulis kalau Anda ingin menulis poin-poin penting yang menurut Anda ini luar biasa, ini menginspirasi hidup saya, ini mengubah hidup saya, ini mengubah cara pandang saya. Anda bisa mencatatnya. Oke? Thank you untuk like, komen, dan share-nya, sehingga video ini terus berkembang, sehingga membuat saya lebih semangat lagi untuk membaca buat Anda, sehingga video ini terus bertumbuh, membuat saya lebih antusias lagi membaca buku, lebih rutin, lebih banyak lagi buku-buku yang luar biasa, sehingga banyak orang mendapatkan pemahaman karakter, nilai-nilai kehidupan yang jauh lebih bermanfaat. Oke? Siap? Bab kelima, 2 jenis pengemudi, bad and good driver. Bad and good driver. Anda menjadi pengemudi yang buruk atau Anda menjadi pengemudi yang baik. Ada bad and good passenger dan ada pula bad and good driver. Setiap bibit akan menentukan pokoknya. Tanpa terapi, bad passenger hanya akan berubah menjadi bad driver. Bad passenger hanya akan berubah menjadi bad passenger menjadi bad driver. Oleh karena itu adalah
kewajiban para pemimpin dan pendidik mempersiapkan perubahan positif dari benih-benih loser. Kemarin kita udah singgung antara winner dan loser yang melekat pada kader-kader, tentunya murid peserta didik. Di bawahnya, seorang siswa yang belajar dari orang tua atau guru yang menyandang karakter loser dapat menjadi manusia pecundang yang menyakitkan masa depan bangsanya. Jadi langkah pertama, poin penting ini, adalah membersihkan benih-benih bad menjadi good. Lalu melatih mereka dengan keterampilan kepemimpinan agar menjadi good driver. Saya tentu tidak bisa menceritakan semua teknik transformasi diri yang telah saya kembangkan di sini. Tetapi Anda bisa berkunjung ke rumah perubahan dan mengirim change leader Anda ke tempat itu untuk melihat dan belajar hal-hal dasar yang kami kembangkan. Jika Anda berminat, Anda bisa langsung menuju ke rumah perubahan by Rinal Kasali. Searching aja di Google pasti ada. Ini menjadi penting, mengingat teknik-teknik ini tidak bisa diberikan atau dijalankan oleh mereka yang tidak memiliki pengetahuan menguasai human behavior. Behaviornya apa? Dan memegang teguh nilai-nilai dan etikanya. Driver, passenger. Ini ada diagram. Seperti ini diagramnya. Anda bisa lihat ya. Bad driver, good passenger, sama bad passenger. Oke? Anda tentu bertanya, apa beda antara bad driver dengan good driver? Bad driver dan good driver. Bad driver sopir ugal-ugalan, itu bad driver. Bad driver dapat diumpamakan sebagai supir ugal-ugalan, supir tembak yang tak terlatih. Ingatlah, the first class car membutuhkan the first class driver. Pada setiap self yang memiliki intelijensi yang tinggi, dibutuhkan pengemudi berkualitas tinggi pula. Orang-orang yang terlatih akan tahu menempatkan diri, kapan harus berbicara, kapan harus mendengar. Ia harus tahu kapan harus bergerak maju dan kapan harus mundur. Tahu kapan mengambil keputusan, tahu arah tujuan, dan tahu kemana dia harus melangkah. Ini dibutuhkan kemampuan berpikir. Sehari-hari mungkin Anda banyak menemukan orang-orang hebat yang tidak berada di tempat yang tepat. Ia adalah seorang good driver, tetapi ia dikelilingi oleh pembantu-pembantu dan teman-teman yang buruk, yang asal bicara, asal bertindak. Mereka bergerak cepat, berinisiatif tinggi, tetapi selalu menimbulkan masalah. Kata-katanya tidak dipikirkan sebelum diucapkan. Niatnya belum tentu tulus. Di dunia politik, pada awal-awal transformasi ini, amat mudah kita temui orang-orang seperti ini. Saya tidak tahu persis luka batin macam apa yang membuat mereka mempunyai mulut yang busuk, yang senang menyakiti hati rakyat. Tetapi bila pemimpin-pemimpin partai mendiamkan dan tidak menerapi mereka, saya amat khawatir hal-hal ini dapat dipelajari oleh para kaum muda, akhirnya ditiru oleh generasi berikutnya. Akan dianggap sebagai hal yang wajar oleh masyarakat. Namun saya berkeyakinan ada rasa sakit hati yang tak terkendali di orang-orang seperti ini, atau ada kebiasaan menyakiti yang sudah terbentuk dan tak pantas dipertontonkan. Salah satunya yang menjadi berita heboh ketika seorang kandidat doktor yang lantang menyebutkan ada seorang pemimpin sebagai titisan Allah. Anda tentu bisa meralatnya, tetapi Anda tidak bisa memperbaikinya. Seperti seorang anak yang setiap marah menancapkan paku di batang pohon. Ketika ia kembali sehat, ia pun mencabut paku-paku itu. Pakunya lepas, tetapi lubang-lubangnya tetap ada di sana. Tentu saja Anda bisa berpendapat, contoh di panggung politik terlalu berlebihan, tetapi di panggung terbuka itulah kita bisa menilai. Orang-orang yang kita sebut sebagai bad driver akan lebih banyak mengambil energi kita, mengajak kita menggunakan seluruh tenaga untuk melakukan keributan-keributan ketimbang langkah-langkah yang terhormat. Akibatnya reputasi kita perlahan-lahan tergerus, semakin terpuruk,
semakin tidak dipercaya. Bad driver adalah kumpulan orang-orang yang sakit. Orang-orang yang sakit hati, agresif, mudah tersulut kebencian, emosional, tak menentukan arah tindakannya, lebih mencari pembenaran ketimbang kebenaran, dan senang membuat alasan-alasan untuk menutupi kekalahan atau kesalahan-kesalahannya tentunya. Sopir ugal-ugalan ini akan membuat penumpang baik, good passenger, belajar cara mengemudi kehidupan yang buruk. Mereka akan menjadi orang yang mencari pembenaran dan senang memancing keributan. Bad driver bukanlah orang yang harus Anda jadikan teman. Selain harus dijauhi, mereka pantas dimasukkan ke dalam lemari es yang mampu meredam tindakan mereka. Lemari es itu adalah tempat mereka disembunyikan, termasuk untuk membekukan aktivitas mereka. Silakan tafsirkan sendiri apa yang saya maksud dengan lemari es. Anda bisa menafsirkan sebagai dibekukan, dipisahkan, dipensiun dini kan, diberi mainan yang membuat mereka keasikan, dikeluarkan atau disembunyikan. Yang jelas mereka tidak bisa dibiarkan ikut memimpin atau memberi saran-saran sebelum diperbarui atau diterapi. Mereka hanya dapat dilibatkan kembali setelah lulus dari proses terapi diri, sebuah proses yang harus dimulai kembali. Seperti kita bertransformasi bad passenger menjadi good passenger. Sejatinya hanya mereka yang lolos dalam proses terapi itulah yang dapat dibina menjadi driver atau pemimpin atau leader. Jadi tidak ada pelatihan yang dapat diberikan kepada bad passenger selain pelatihan terapi untuk membersihkan elemen bad dari karakter mereka, penyembuhan luka batin. Di video sebelumnya sudah saya bahas, sudah saya baca. Anda bisa klik di video sebelumnya, di bab 4. Tentu saja Anda bisa menjalankan self-healing atau penyembuhan alami yang datang dari dalam diri sendiri. Anda juga bisa mengirim mereka bersama-sama dalam satu tim untuk saling membangun di rumah perubahan. Kesalahan terbesar perusahaan adalah, pertama, merekrut orang untuk menduduki jabatan-jabatan tinggi dalam organisasi semata-mata karena kualifikasi akademis dan skill mereka tanpa menilai karakter dasarnya. Jadi yang terpenting di sini bukan nilai akademis, tapi karakter, nilai yang ada dalam diri orang tersebut. Kedua, memberikan pelatihan-pelatihan leadership kepada seluruh karyawan tanpa mempertimbangkan apa mereka lolos terapi self atau tidak. Bila melakukan itu semua, maka Anda hanya akan menyiapkan bom waktu, menjadikan organisasi penuh intrik dan konflik, tidak efektif, dan banyak mengurus hal-hal yang tidak penting. Ada kalanya itu terjadi karena organisasi memberi ruang yang besar pada orang-orang yang tidak memiliki kompetensi untuk duduk di jajaran puncak, dan mereka memerlukan konflik untuk membuat dirinya terus-menerus berkuasa. Bad passenger harus diterapi dulu untuk menjadi good passenger. Bad passenger harus disembuhkan dulu lukanya untuk menjadi good passenger. Untuk berubah menjadi good driver, good passenger, harus melatih leadership-nya dan manajerial skill-nya harus terus diolah untuk menjadi good driver. Perlu dipahami bahwa tidak ada pelatihan yang dapat diberikan melalui jalur di bawah ini. Bad passenger, bad driver. Sia-sia melatih bad passenger menjadi good passenger. Bad passenger, bad driver. Pelatihan seperti di atas hanya lazim diberikan oleh organisasi-organisasi pembangkangan, organisasi-organisasi penekanan, pemberontakan, organisasi massa yang dibiayai oleh nilai-nilai yang bersifat negatif untuk menghancurkan kekuatan dari kelompok-kelompok mapan. Biasanya organisasi seperti ini dibesarkan oleh paham-paham dialektis Marxisme yang mempertentangkan dua kelompok yang berhadapan. Namun harus diakui, banyak perusahaan dan institusi publik yang tanpa menyadari melakukan hal ini. Maksud saya,
Orang-orang yang berpotensi menjadi bad passenger diberi pelatihan-pelatihan manajerial dan leadership tanpa menerapi mereka terlebih dahulu, atau tanpa memberikan landasan nilai-nilai yang sehat terlebih dahulu. Akhirnya menjadi bad passenger dan menjadi bad driver. Tidak ada perubahan. Good driver dan bad driver. Good driver dan bad driver tentu jauh berbeda. Ini gambarnya ini ya. Nah. Sip. Oke. Bad passenger, good driver, bad driver. Good driver, kita bahas satu persatu. Good driver. Siapakah yang saya sebut dengan good driver? Anda kah? Saya kah? Menjadi good driver? Anda bisa menyebut mereka dengan banyak nama. Apakah mereka entrepreneur, profesional, CEO, pengusaha terpandang, value added manager, dan sebagainya. Saya akan mengajak Anda membaca pertemuan yang saya lakukan dengan orang-orang gila yang terjadi di Semarang tahun 2012 dalam box berjudul Pertemuan Orang-orang Gila. Mereka adalah orang-orang yang gila berbagi meski orang lain lebih memilih tidak melakukannya. Oleh karena itulah motif mereka disebut sebagai unreasonable. Di tangan mereka, batu berubah menjadi emas. Perusahaan yang terpuruk tumbuh positif. Aset-aset perusahaan berkembang pesat. Kepercayaan tumbuh baik. Pelayanan meningkat dan reputasinya diakui di mana-mana. Di tangan mereka, pemerintah daerah maju pesat. Kesejahteraan rakyatnya tumbuh. Mereka menggusur tetapi tidak meminggirkan kaum miskin. Memimpin dengan welas asih. Ini good driver. Good driver adalah seorang inisiator, tokoh perubahan, dan mampu menjadi role model, menjadi contoh, menjadi panutan bagi banyak orang. Namun, bagaimanakah melatih seorang menjadi good driver? Itu yang menjadi pertanyaan. Bagaimana seseorang ini menjadi good driver? Ini adalah proses yang panjang. Tentu saja Anda perlu membekali mereka dengan aneka kompetensi agar mampu mengambil keputusan-keputusan strategis dengan cepat. Banyak pembekalan yang harus diberikan dari muda. Namun, hard competence saja tidak cukup. Mereka juga perlu dibentuk melalui serangkaian kegiatan yang mematangkan kepribadiannya. Menjadi pribadi yang bernilai, menjadi pribadi yang berkarakter. Itu harus dimulai sejak dini, dipupuk, dibina, dibimbing, diarahkan, dimentoring untuk menjadi good driver. Mereka juga perlu mendapatkan pelatihan-pelatihan cara berpikir kritis dan kreatif agar cepat membaca peluang dan mampu hidup dalam alam yang bergejolak dinamis, tidak statis, terus bertumbuh, terus meningkat. Latihan. Salah satu cara untuk melatih seorang good passenger menjadi good driver adalah dengan memberikan keterampilan assertiveness. Walaupun menurut kamus, terjemahan sebagai ketegasan untuk mempunyai banyak arti. Saya sendiri lebih senang mengartikan sebagai seni bertutur kata, seni berkomunikasi, seni bertutur kata. Menampilkan gerak isyarat menunjukkan ketegasan. Namun tetap bersahabat, maksud saya, tanpa mengabaikan hak orang lain. Ingatlah, kita memerlukan suasana yang win-win, bukan win-lose, apalagi lose-lose. Kalau win-win, sama-sama untung, sama-sama enak, sama-sama enjoy, sama-sama maju. Untuk jelasnya, Anda bisa membaca kolom saya yang pernah diturunkan di Jawa Pos yang berjudul Assertiveness. Cobalah berlatih agar Anda menjadi manusia yang lugas, tegas, namun tak menyakiti orang lain. Tegas, lugas, tapi tidak menyakiti orang lain. Ini luar biasa. Lanjut. Jadi secara garis besar, kita bisa membedakan dua tipe manusia, yaitu passenger dan manusia driver. Manusia passenger dan manusia driver. Maka kita bisa juga membedakan sebagai manusia pasif dan manusia
agresif. Mungkin manusia menjadi pasif karena tidak berani memperjuangkan haknya. Bahkan haknya untuk mengungkapkan perasaannya. Nah, ini yang agak berat. Berapa banyak dari kita, mungkin Anda, mungkin saya, seringkali untuk mengungkapkan itu penuh dengan keraguan-keraguan, malu, ndak enak, ewo, orang Jawa bilang. Jadi seakan-akan ia hanya menghargai hak orang lain dengan mendengarkan tanpa berbicara. Apalagi memperjuangkan hak-haknya. Manusia yang agresif bisa terjadi karena tidak menghargai hak orang lain. Ceplas-ceplos asal ngomong, tidak memikirkan perasaan orang lain. Menghargai orang lain dengan mendengarkan tanpa berbicara, apalagi memperjuangkan hak-haknya. Manusia yang agresif bisa terjadi karena tidak menghargai orang lain. Dan sebaliknya sangat mementingkan hak-hak pribadinya, egois. Ia menampilkan segala keinginannya, personalnya secara terbuka, namun mengabaikan atau kurang menghormati hak-hak orang lain. Di antara keduanya terdapat karakter lain yang disebut sebagai pasif agresif dan assertiveness. Pasif agresif adalah ibarat Anda antri di sebuah loket untuk membeli tiket. Antri di sebuah loket untuk membeli tiket. Anda sudah berada di antrian ketiga dari depan. Tiba-tiba seorang datang dari luar antrean dan berdiri persis di depan Anda tanpa permisi. Gimana perasaan Anda? Apa yang Anda lakukan bahkan? Sudah mikiri perasaan, terus apa tindakan Anda? Apa yang Anda lakukan? Orang yang pasif, meski kesal, diam 1000 bahasa. Gimana sih? Kedumel. Itu orang yang pasif, meski kesal, diam 1000 bahasa. Wis nerimo ae, orang Jawa bilang. Dirampas haknya, dia mendiamkan. Orang pasif agresif juga kesal, tapi dia tidak berani mengungkapkan secara terbuka. Ia hanya agresif terhadap dirinya sendiri, ngomel tanpa ditunjukkan secara langsung pada orang yang mengambil haknya tersebut. Maka setiap yang paling baik sesungguhnya adalah asertif. Di sini Anda dilatih berbicara secara terbuka, menyampaikan unek-unek dan hak Anda yang diambil orang lain agar dikembalikan. Namun, dengan seni yang tinggi, tidak akan merendahkan martabat Anda maupun orang lain. Masih menghargai, masih menghormati. Malah mereka dapat menerima dengan respek, karena Anda menegurnya dengan secara yang halus, santun, dan tidak menyakiti perasaannya. Itulah sebabnya perlu dilatih. Ini bukan sekedar bahasa, melainkan juga perasaan dan kedewasaan, kepercayaan diri, dan gestur, bahasa isyarat gerak tubuh. Melalui latihan itu, Anda dibangkitkan kesadaran diri, self-awareness, self-respect, kemampuan bernegosiasi, membaca isyarat, mengurangi agresivitas, memperbaiki tone dan komunikasi. Berpikir dalam kotak. Berpikir dalam kotak. Pada tahun 1960-an, para ahli mengajarkan cara berpikir out of the box. Dengan melatih cara eksekutif mencari cara-cara baru pada masa itu, hingga akhir abad ke-21, dunia relatif stabil. Dan dapat diramalkan, dipredictable. Praktis belum banyak hal baru yang menghasilkan, yang berhasil ditemukan. Menjelang akhir abad 20, suasananya sudah banyak berubah. Banyak hal baru bermunculan. Uang pun berubah dari fisik menjadi uang digital, mengakibatkan ia bergerak begitu cepat dan cair. Demikian pula dengan berita, surat kabar, dan informasi, benda-benda baru bermunculan. Batas-batas negara pun pupus, menjadikan kita warga negara dari sebuah komunitas global. Semua itu terjadi karena manusia dilatih untuk berpikir keluar dari kotaknya. Orang-orang yang dilatih menjadi driver diajak keluar
dari kotak masing-masing. Mungkin Anda pernah belajar menghubungkan 9 titik pada bujur sangkar di bawah ini. Anda diminta menghubungkan ke 9 titik itu dengan 4 garis lurus tanpa mengangkat pena dari kertas. Perhatikan diagram 9 titik di bawah ini. Nih contohnya. Nih 9 titik ini. Nah, ini 9 titik nih. Oke? Dengan 9 titik ini hubungkan dengan 4 garis tanpa mengangkat pena. Mungkin nggak sih kira-kira? 1, 2, 3, 4. Nah, ini titik setengah nggak dihubung. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Harus berani keluar kotak, keluar titik. Dicoba ya di rumah ya. Di rumah Anda masing-masing, Anda bisa gambar 9 titik, terus dicoba hubungkan dengan 4 garis tanpa mengangkat pena, dan semua titiknya terhubung. Boleh dicoba, silakan. Silakan dicoba, walau kadang Anda merasa itu hampir mustahil. Masalahnya ternyata sederhana saja. Anda merasa titik itu adalah titik, yaitu penutup kalimat. Ujung dari pengalaman Anda itu adalah pagar pembatas yang membuat Anda merasa harus masuk kembali ke dalam. Sekarang cobalah berani keluar. Titik itu bukanlah titik seperti titah ibunda saat Anda belum memegang mandataris kehidupan. Masih ingatkah kata-kata ibunda Anda berikut ini? Ibu bilang begitu, titik. Dan Anda pun berpaling, masuk ke dalam rumah dan memeluk selimut nyaman Anda, membatalkan argumentasi untuk tetap pergi bersama teman. Anda tidak berusaha menjelaskan, Anda tidak berusaha menyampaikan kepada ibunda bahwa Anda akan seperti ini. Ketika ditegur, ketika dilarang oleh orang tua, seringkali kita diam dan ya wis lah, titik, selesai. Akhirnya kita tidak berani keluar kotak. Ibu bilang titik adalah sebuah batas yang membuat Anda merasa harus balik kembali ke dalam. Anda tidak berani berjalan keluar pagar, keluar dari titik itu. Padahal titik-titik itu hanyalah gambar imajiner yang tidak berarti apa-apa selain suatu yang harus dihubungkan. Tak ada yang melarang Anda untuk pergi keluar dan kembali. Sekarang cobalah kembali dengan berani keluar dan memulainya dari luar sama sekali. Mungkin Anda akan menemukan seperti berikut ini. Seperti contoh tadi ya. Harus berani keluar titik. Titiknya di sini nih. Nah, akhirnya 9 titik semua terhubung. Berani keluar kotak atau titik pembatas adalah latihan awal seorang passenger untuk menjadi seorang driver. Ingatlah, seorang driver adalah orang yang harus tahu jalan-jalan di luar jalan yang biasa ditempuh orang lain. Dia bisa menemukan jalan-jalan tikus. Dia bisa menemukan jalan-jalan alternatif. Itulah driver. Dia berani mengambil keputusan. Itulah driver. Dia bisa membaca di depan akan apa yang terjadi. Apa yang terjadi di depan. Dia bisa membaca dan dia bisa melihat. Itu driver. Seorang driver adalah orang yang harus tahu jalan-jalan di luar jalan yang bisa ditempuh orang lain. Karena itulah ia harus memiliki kemampuan mencoba jalan-jalan baru. Keluar dari jalur utama bahkan. Mengambil risiko tersesat tanpa harus melanggar hukum. Maka ia pun mengenal peta besar, biasa melihat dari luar maupun dari dalam. Inside out, inside in. Namun, apakah itu box atau kotak dalam thinking in new box? Sama seperti titik yang bukan pembatas, maka kotak adalah paradigma, pendekatan, cara, jalan yang bisa kita tempuh. Kategori, klasifikasi, stereotyping, pandangan, kebiasaan, sebuah model mental. Ya, itulah kotak sebuah cara berpikir. Pada abad ke-21, Alan ini Luc de Brabandere memperkenalkan konsep thinking in new box. Ini disebabkan oleh banyak hal yang telah ditemukan oleh manusia, sehingga ruang bagi Anda untuk menemukan sesuatu yang benar-benar baru sungguh terbatas. Karena itu, yang dibutuhkan adalah cara baru dalam memandang segala hal
yang sudah eksis itu. Jadi mengubah cara pandang itu penting. Mengubah cara pandang itu penting sekali. Misalnya saja, ia mengajak Anda membayangkan seakan-akan perusahaan atau pemerintah yang Anda pimpin telah benar-benar lenyap. Mulailah dari awal. Berpikir dengan cara-cara baru. Mulai dari nol. Kayak hari ini, new normal. New normal. Normal yang baru. Ketika Anda berada di normal yang baru, apa yang harus Anda lakukan untuk memulai hal yang baru tadi? Berpikir dengan cara-cara baru itu akan memudahkan seseorang berubah dari passenger menjadi driver. Maka milikilah paspor untuk menjelajahi isi dunia ini. Lihatlah Indonesia dengan kacamata baru dari dalam diri, kanan, dan luar. Pandanglah Indonesia dengan segala potensinya dengan cara-cara baru. Tanpa kemampuan melihat dengan cara-cara baru, Anda tidak bisa menjadi change driver. New normal, cara yang baru, normal yang baru. Bukan singa yang mengembik. Nah ini, bukan singa yang mengembik. Anda tahu jika singa kerap memburu mangsanya, kijang atau rusa, pada saat pagi buta. Saat-saat itu seperti itu biasanya para mangsa sedang tidak waspada. Sebagian masih terlelap dan tidur. Sebagian terjaga, tetapi belum sepenuhnya waspada. Ketika memburu mangsanya, singa terlihat sangat ganas, agresif. Tapi juga masih fokus. Itulah singa hebatnya. Meski itu, ada banyak mangsa ketika singa sudah memutuskan untuk mengejar satu, mangsa-mangsa lain tidak dia pedulikan. Kalau gagal memburu mangsa yang tadi, sang singa tidak lantas ngawur memburu sembarang mangsa yang ada di sekitarnya. Malah dia tidak melanjutkan perburuannya. Mudah menyerahkah? Bukan. Mungkin itu gambaran karakternya yang sportif. Karakter singa yang seperti itu menurut saya adalah karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Maka tak mengherankan kalau ada sejumlah pemimpin yang dijuluki singa. Misal, Salahuddin Al-Ayyubi, atau yang oleh dunia barat sering disebut sebagai Saladin. Dia seorang panglima perang yang dijuluki singa padang pasir. Ketika Saladin meninggal 4 Maret 1193 di Damaskus, banyak orang kaget. Bagaimana panglima? Sebagai panglima, kekayaan Saladin ternyata hanya selembar kain kafan dan sedikit uang dirham. Beda benar dengan pemimpin-pemimpin kita yang tak pernah habis gairahnya mengumpulkan kekayaan, bahkan sebagian bersembunyi atau membalut dirinya dengan label-label yang mengesankan sosok yang religi. Dan sekarang, semakin dibalut kita justru semakin curiga. Setiap langkah yang kita ambil mengajarkan kita sesuatu yang membuat kita melupakan segala ancaman dan risiko. Eleanor Roosevelt. Setiap langkah yang kita ambil mengajarkan kita sesuatu yang membuat kita melupakan segala ancaman dan risiko. Eleanor Roosevelt. Setiap ancaman, setiap langkah kita mengajarkan kita sesuatu yang membuat kita melupakan segala ancaman. Intinya, untuk segala sesuatu, lakukan dari langkah pertama. Mulai dari hal yang terkecil. Dan teruslah melangkah untuk mencapai tujuan di mana Anda sudah tetapkan. Sampai di sini untuk pembacaan buku Self Driving, Renal Kasali, Rumah Perubahan. Terima kasih Anda sudah mengikuti video ini. Sekali lagi, terima kasih Anda sudah mendukung video ini untuk terus berkembang. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk saya lebih bersemangat membaca buku-buku yang luar biasa buat Anda semua, sehingga Anda semua terinspirasi, sehingga Anda semua mendapatkan pembelajaran-pembelajaran yang luar biasa, sehingga Anda mampu memandang dan mampu memilih dan mampu menuju langkah mana yang harus Anda tempuh, langkah mana yang harus Anda ambil. Sukses buat Anda semua.
salam sehat, salam sukses selalu. Salam bilioner. Dadah.